Sering gak sih kita dengar orang tua bilang, "Ah, nanti juga bisa sendiri," ketika anaknya telat bicara atau telat jalan. Padahal ada batasan usia tertentu yang harus diperhatikan orang tua loh. Kalau kita nggak peka, bisa jadi anak mengalami keterlambatan tumbuh kembang yang harusnya bisa diintervensi sejak dini. Halo parents, selamat datang di Little Champ Podcast. Podcast edukasi parenting dan tumbuh kembang anak dengan pendekatan yang berbasis ilmu dan kasih sayang. Bersama saya lagi Putri di sini dan kita akan membahas tentang screening tumbuh kembang anak dan bagaimana caranya supaya anak bisa tumbuh secara optimal sesuai dengan usianya. Dan pada hari ini kita sudah kedatangan, Nurse Lauda sebagai salah satu founder dari, Little Champ Daycare. Halo Nurse Lauda. Halo Put, halo parents semua. Hot Ok topic ya kita iya. hari ini ya. Oke, jadi pembahasan kita sangat seru banget ya Nurse, hari ini yaitu tentang screening tumbuh kembang anak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke metode-metode segala macam atau mekanisme, sebenarnya apa sih Nurse pentingnya screening tumbuh kembang anak ini gitu maksudnya? Oke, iya benar, kalau berbicara pentingnya screen Mhm, tumbuh kembang memang itu sangat penting ya, mhm, dan aku sih melihatnya juga dengan, berbagai edukasi yang udah banyak juga digalakan oleh para influencer-influencer tenaga kesehatan yang menggaungkan lagi nih screening tumbuh kembang itu penting loh gitu. Nah, itu sebenarnya udah mulai banyak lagi nih, mhm, ibu-ibu atau mama-mama atau orang tua, papa-papa juga udah mulai, memperhatikan lagi, apa mmm, sih yang harus dicek di anakku gitu. mhm, Umur segini udah harus bisa apa aja sih gitu, itu mhm, udah mulaiin dan menurutku itu sangat bagus ya karena, sekarang sih masanya udah bukan yang harus takut lagi untuk screening gitu, mmm, screening itu tuh bukan bukan untuk menakut-nakuti gitu. mhm. Biasanya kan stigmanya itu, mungkin zaman dulu tuh stigmanya, "Oh anaknya dites ini, oh berarti Oh, sakit nih, iya, berarti sakit oh, apa nih iya. anaknya, kenapa sampai dicek kayak gitu?" Mhm. Gitu. Itu jadi stigma gitu, padahal screening itu justru harusnya sebelum anak sakit Oh, gitu, iya. harusnya sebelum anak, apa namanya, dicurigai ada Mhm, keterlambatannya gitu, namanya kan screening ya, screening mhm. itu wajib dilakukan ke semua anak yang sehat gitu. Oh, Jadi, kriterianya ya sudah anak umur mhm, sekian ya berarti wajib di-screening sesuai dengan usianya gitu. Jadi mmm, bukan, oh kalau anaknya, misalnya kalau anaknya mulai kok ngerasa aneh baru di-screening tuh, bukan mhm, kayak gitu tuh apa namanya, prosesnya gitu. mhm, Jadi menurutku sangat penting untuk parents di rumah tahu bahwa screening tumbuh kembang itu penting untuk apa? Yang pertama untuk, kita bisa tahu nih, mhm. apakah anak kita itu tumbuh dan berkembang itu sesuai jalurnya gitu. Oh, oke. Ya, bayangin aja nih kalau misalnya Mhm, Putri kita mau ke Bogor, kita kan nggak mungkin naik kereta ke arah mmm, Jakarta kan, iya, pasti kita harus tahu nih tujuannya ke sana. mhm, Nah, tahu tujuannya kan berarti si kereta itu harus memang melalui jalurnya gitu. Jadi mhm, kalau kita mau di jalurnya harus ada tahapan yang dilalui, mmm, harus ada proses-proses tertentu yang dilalui dan itu tuh, mhm, apa namanya, harus diketahui oleh kita supaya tujuan kita tercapai gitu. Sama dengan anak kita yang tadinya kecil, mungil, baru lahir gitu, nanti dia lama-lama bertambah ukuran, bertambah besar, terus dia juga yang tadinya cuman bisa tiduran aja, lama-lama bisa berdiri, lama-lama bisa, mhm, apa namanya, lari, bisa mhm, loncat. Nah, itu kan semua itu ada prosesnya gitu kan, iya. dan itu harus ada jalurnya, harus ada semacam guideline-nya. Nah, untuk tahu kita di jalan yang benar, sesuai tujuan kita, nah Mhm, itulah pentingnya screening tumbuh kembang. Jadi mmm, setiap tahapan usianya, kita bisa tahu, oh dia sesuai loh sama usianya mhm, gitu, dan memang nggak ada yang saklek ya, karena balik mmm, lagi anak itu kan unik ya. mhm, Anak itu nggak bisa disamain, ada yang baru, lancar jalan itu 1 tahun 3 bulan misalnya, mhm. atau ada yang udah bisa jalan dari 1 tahun, udah bisa Iya, gitu. Itu sama-sama normal dua-duanya gitu. Jadi bukan berarti, apa namanya, satu usia harus bisa ini, saklek gitu, harus mmm, ini harus bisa dilakukan di usia ini gitu, bukan, mhm, tapi ada range nantinya mhm, biasanya. mhm, Misalnya usia range segini sampai segini, ada anak yang bisa di usia segini normal, ada mhm, yang maksimal di usianya segini. Lewat dari usia maksimal, itulah yang disebut red mmm, flag biasanya, bahwa, "Oh ini oh, keterlambatan nih, oh ini harus dicurigai." Nah, itu ah, setelah lewat range usia tersebut gitu. Jadi, mhm, itu pentingnya yang pertama, kita bisa tahu di jalur yang benar, yang kedua deteksi dini gitu. mhm, Bayangin aja
aja kalau kita berharap tahu kebakaran waktu apinya kecil apa udah kebakaran serumah gitu Iya, kan. Kita pasti pengennya waktu kita baru kecil, lihat asapnya lihat doang tuh kita udah tahu, "Oh, iya, ini bakal bisa jadi kebakaran nih," dan mhm, kita langsung misalnya langsung cari air, langsung cari pertolongan pertama untuk mhm, biar nggak besar gitu. Nah, mhm, sama prinsipnya, kita jangan sampai, "Ah, baru asap doang," kayak gitu kan, kita kadang begitu ya. iya, Kadang masa ditinggalin malah ada rumah, ada asapnya sedikit, nggak ada curiga apa-apa, kita tinggalin pergi, justru mhm, malah bisa kebakaran satu rumah, ke tetangga dan lain sebagainya, bisa menjadi kebakaran yang besar gitu kan. Nah, mhm, pentingnya adalah itu, kita bisa tahu tanda sinyal sekecil mungkin, dan mhm, kita dengan sinyal yang sekecil mungkin itu, dengan tanda bahaya yang sekecil itu, kita bisa intervensi atau kita bisa lakukan stimulasi yang mudah gitu, lebih mudah dibanding nanti kalau udah mhm, taunya nanti-nanti dan ternyata keterlambatannya sudah besar dan sudah jadi mhm, bencana gitu. oh, Jadi pentingnya screening tumbuh kembang tuh di situ. Makanya dari program nasional pun dan mhm, internasional semuanya sepakat di dunia kesehatan anak bahwa anak berapapun usianya itu wajib untuk melalui screening tumbuh kembang, apapun kondisi, medisnya, mau mhm. normal sesuai pertumbuhan, udah sesuai gitu, tapi Mhm. dia tetap harus menjalani screening gitu. Oh, iya iya iya, sangat wajib banget ya nurse untuk, Betul, screening mhm ini mhm gitu ya. mhm. Nah, saat kita screening kan mungkin ada yang mungkin orang tuanya mendapati anaknya telat bicara atau telat jalan gitu. Nah, kira-kira itu bisa jadi sinyal bahaya gitu nggak sih nurse? Iya betul, tadi yang kayak tadi, dia akan menjadi sinyal bahaya dan justru itu bukan pertanda yang harus kita takutin ya, Oh, bukan kayak, "Aduh anakku nggak bisa ini, aduh nggak mau lagi deh tes, mhm, nggak mau lagi deh," perasaan jadi nggak enak, jadi overthinking gitu kan. Tujuannya screening bukan ke sana, tapi tujuannya justru, "Oh, anakku ada nih sinyal kecilnya nih bahwa, mhm, misalnya dia sebenarnya sudah harus, mulai belajar untuk jalan loh di usia segini, mhm. ini ada 3 bulan lagi sebelum red flags," misalnya gitu. Oh, 3 bulan lagi dia red flag, berarti kan, jadi fokus nih, "Oh mhm, berarti anakku butuh lebih stimulasi mhm, berjalan." Nah nanti mhm, mama papa bisa nih ke ahli untuk tanyakan stimulasi apa nih yang cocok, nanti mhm. akan dipandu dan itu bisa dilakukan di rumah. Oh, Bayangkan kalau ketahuannya nanti udah lewat yang 3 bulan sebelum red flags tadi itu, setelah mhm. red flags itu gitu, akan lebih susah intervensinya dan mungkin udah nggak bisa dilakukan oleh parents di rumah lagi, Tapi masih mungkin harus betul harus ke dirujuk ke, medis. medis, harus dirujuk ke subspesialis, ahli-ahli subspesialis atau misal harus punya terapi khusus, akan Mhm, lebih besar lagi, apa namanya, intervensi yang harus diberikan dibanding kalau kita taunya waktu kecil-kecil. Jadi mhm, Nanti akan diarahkan oleh ahli bahwa, "Oh, mama papa bisa lakukan ini loh di rumah," gitu. mhm, Itu pentingnya tahu sinyal ya, karena mhm. itu tadi kan kita nggak mau kebakarannya besar Iya, dulu kan, heeh, gitu. Baru kita tahu, kita harus dari yang kecil. Bahkan screening juga itu bisa membantu mencegah. mhm, Jadi oh, tadinya nggak kebakaran ya, jadi kita mencegah untuk tidak terjadi tuh kebakaran. Kita mhm, pengennya nggak ada dong, iya, gitu kan. Nah, heeh, screening bisa membantu itu, mencegah untuk, anak kita bisa apa namanya, terdapat keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. terus screening ini kapan harus dilakukan gitu Nurse-nya? Nah, pertanyaan bagus sih Put, karena memang usia kan banyak ya Iya, range-nya ya di heeh, anak-anak. Nah, uniknya screening tumbuh kembang itu sebenarnya udah dilakukan dari waktu hamil ibunya. oh memang dari hamil, Karena dari hari pertama kehamilan itu adalah udah dihitung hari pertama mhm, dari 1000 hari pertama kehidupan yang sangat, mhm, apa ya, urgent banget nih karena mhm, apa namanya, 2 tahun pertama itu atau 1000 hari pertama kehidupan itu 70% otak anak mhm, kita terbentuk gitu. Jadi, mhm, itu adalah investasi terbesar kita yang mhm, bisa kita berikan ke anak kita untuk bekal-bekal hidup dia pas umur mhm, 20-an dewasa-dewasa mhm, nanti gitu. Jadi, di usia-usia, mhm, itu sangat anak tuh sangat berkembang pesat yang iya, mungkin heeh, bulan ini nggak bisa berdiri, beberapa minggu setelahnya berdiri, mhm, beberapa bulan setelahnya bisa ini. Jadi perkembangannya sangat pesat mhm, gitu, baik itu pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Jadi, eee, kalau ditanya mulai dari kapan, ya mhm, dari hamil, tapi mhm, kalau disebut anak berarti dari lahir. Dari lahir oh, itu wajib SOP di seluruh tempat, melahirkan ya, walaupun lahirannya di rumah kan udah mhm, tren lagi ya lahiran iya, di rumah kan. mhm, Nah itu tetep, harus ada ahli, harus ada bidan ya, kalau di rumah kan bisa dengan bidan, itu mmm, bisa pasti, bidan akan mengukur tuh, mhm, pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhannya bisa dari, pertumbuhan kan yang bisa diukur nih, mhm, misalnya berat badan 3 kilogram, ada mhm, satuannya itu pertumbuhan. Ada tinggi badan, mhm,
50 sentimeter. Nah, Itu itu pertumbuhan. pertumbuhan, tapi kalau yang perkembangan itu kemampuan-kemampuan anak yang bisa kita lihat Heeh, secara kualitas. Jadi misalnya, dia baru lahir dikasih, jari dia mau jari. menggenggam loh. Nah, itu bagus Oh, berarti, berarti bagus. Jadi ada nanti panduan-panduan lagi, apa namanya, apa aja sih yang anak baru lahir checklist ada. Dari ah. lahir tuh udah ada checklist, udah dinilai dari lahir. Gitu. Jadi, udah mulai tuh Mhm. tahapan pertama dari screening tumbuh kembang, gitu. Oke, jadi kayaknya harus benar-benar orang tua pun juga harus memperhatikan hal-hal detail itu Betul ya, betul Nurse, gitu betul, ya. mhm. Nah, kira-kira hal itu bisa dilakukan oleh orang tua di rumah nggak sih, Nurse, gitu? Ya mungkin orang tua, sibuk, Mhm karena mhm ada mhm. kerja segala macam, gimana, Nurse? Betul betul. Sekarang kan memang, apa namanya, angka pekerja juga Iya tinggi banget ya yang iya, perempuan ya, gitu. mhm. Dan aku karena background-nya juga dari nurse dan, mungkin hampir 90% teman-teman aku yang perawat kan perempuan ya, dan Iya nggak mungkin juga kan semua ibu-ibu nggak bekerja, apa semua perempuan di dunia nggak bekerja iya, gitu ya. Jadi mhm, pasti, apa namanya, ada hal-hal tersebut. Jadi kayak mhm, misalnya tadi ada kendala, gimana aku bisa mendampingi anakku tapi mhm, harus tetap bekerja gitu mmm, misalnya. Nah, menurutku ada beberapa hal yang bisa dilakukan mhm, gitu, karena sebenarnya, bukan terletak di, jumlah waktu yang mmm, diberikan ke anak, tapi mhm. kualitasnya gitu. Nah, untuk menciptakan waktu berkualitas harus screening, supaya kita Oh, bisa tahu, apa yang kita lakukan bersama anak di waktu yang sempit itu atau waktu yang mmm, mungkin sepersekian dari waktu 24 jam kita itu berkualitas dan mmm, itu bisa, tetap kok bisa memberikan efek tumbuh kembang ke anak kita ke depannya gitu. Jadi apa namanya, mom guilty-nya nggak terlalu besar gitu untuk seorang ibu ketika dia bisa tahu anaknya punya, tumbuh kembang atau, yang sesuai karena dia berikan stimulasi atau waktu yang berkualitas untuk anaknya gitu. mmm, Jadi yang bisa dilakukan, bisa aja dengan, baca-baca buku KIA, itu kan buku yang mhm, wajib ya dipunyai mhm, semua anak, bahkan dari ibu hamil itu sudah diberikan, mmm, apa namanya, sudah menjadi, SOP ya untuk diberikan, dan dipantau. Jadi di situ ada oh, lembar pemantauan dari ibu hamil, terus, dari segala melahirkan, heeh, ada pencatatan berat badan lahir, panjang badan lahir, yang kayak mmm, gitu-gitu. Terus juga nanti di situ ada checklist, lembar oh checklist checklist, heeh, perkembangan anak. Jadi mmm, itu memang sudah diadaptasi dari, formulir-formulir tes kesehatan yang valid dan sudah disederhanakan nih. Jadi buku KIA itu dibentuk oleh berbagai macam organisasi mmm, profesi kesehatan gitu, termasuk menyikat gigi usia berapa mulainya, mhm, nutrisi anak 6 bulan mulai MPASI apa aja, mmm, apa aja sih yang harus dilakukan Kak, supaya ASINya deras oh gitu. iya iya, Misalnya kalau untuk 6 bulan ke bawah itu sudah ada di situ semuanya. Jadi sebenarnya itu sudah bisa banget jadi guideline. Kalau orang tua bingung nih, banyak banget ya informasi mhm, misalnya di media sosial dan lain sebagainya, bisa mengacu ke sana mmm, kalau mau tahu yang, benar atau enggak gitu. Walaupun apa namanya, biasanya tuh buku mengendap hanya untuk imunisasi. iya, Mau imunisasi nih cari baru bukunya cari, gitu, heeh, gitu. Apa namanya, jauh dari itu sebenarnya fungsi buku itu sangat mhm, banyak gitu dan perlu banget diketahui orang tua. Jadi nggak usah jauh-jauh, mhm, kalau emang, mau yang sederhana dan mudah mhm, nggak usah jauh-jauh, apa namanya, mungkin perlu cari jurnal dan lain, mungkin mhm, itu tugasnya para ahli, tapi untuk mama papa mhm, cukup baca buku ini sebenarnya udah cukup. heeh Udah cukup, nanti heeh, kalau ada yang perlu ditanyakan atau yang, "Oh kok nggak cocok ya sama anakku?" Nah itu mhm, bisa konsultasi dengan ahli. mhm, Yang kedua juga ada beberapa aplikasi nih Put, yang bisa oh iya, digunakan. Karena heeh, sekarang lumayan ya, masa-masa digital kan iya, udah bergeser heeh, ya gitu. Karena sebenarnya di buku KIA pun ada lembaran-lembaran yang memang ditulis mmm, hanya boleh diisi oleh dokter atau perawat atau tenaga kesehatan heeh, gitu. Jadi nggak bisa diisi oleh ibu-ibu gitu. mhm, Karena, untuk menginterpretasi atau membaca, tinggi badan dan tumbuh tumbuh apa namanya, tinggi badan dan berat badan yang optimal sesuai, usia itu tuh, harus ada standarnya khusus. oh oke, Nah, heeh, jadi memang nggak bisa diisi langsung oleh orang tua, memang biasanya di situ ada tulisannya diisi oleh oleh tenaga tenaga kesehatan gitu. Nah, dengan adanya aplikasi itu bisa aja nih, kalau misalnya orang tua yang, ingin, iseng nih di rumah mau ngecek tinggi badan anak dan berat badan anak dan ingin mhm, tahu, apa namanya, screening tahap awal gitu, mhm, itu bisa pakai aplikasi. Jadi tinggal dimasukin ada tanggal lahirnya tanggal dulu, lahir, berat badannya berapa, tinggi badan berapa, lingkar kepala, kalau misalnya masih bayi nanti keluar rekomendasinya atau, oh, apakah pertumbuhannya normal atau tidak. mhm, Tapi kalau misalnya nih hasilnya dibilang,
risiko berat badan kurang misalnya gitu. Mhm. Jangan perlu takut dulu, Ah. justru harus, "Oh ini adalah sinyal pertama," Mhm gitu. mhm. Harus, nah itu adalah tanda bahwa harus dikonsultasikan ke tenaga kesehatan gitu. Oh, Karena iya 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 iya. sepintar-pintarnya digital kan dia nggak bisa mendiagnosa kan, Mhm. dia nggak bisa spesifik, karena kan anak-anak kan berbagai macam ya Iya. masalahnya ya, nggak bisa dipukul rata gitu. Jadi Mhm. misalnya satu anak yang, nggak mau makan ya mungkin ada karena masalah pencernaan, terus Mhm. anak lain ada yang nggak mau makan juga, oh ternyata karena otot mulutnya kurang terlatih, jadi Oh. nggak mau ngunyah, jadi makannya jadi emut gitu. Mhm. Jadi berbagai macam permasalahan itu harus cari penyebabnya. Nah, Mhm. mencarinya itu kan nggak bisa lewat digital Iya, ya gitu, tapi harus berkonsultasi dengan para ahli. Jadi dikonsultasikan. itu jadi salah satu poin ketika, "Oh aku harus ke ahli nih Mhm sekarang," gitu. Jadi, mhm. dan itu akan memotong waktu tuh, begitu konsultasi mama udah bisa menanyakan hal yang terarah gitu. Jadi, Mhm. "Aku coba cek nih, ternyata kok, ternyata hasilnya begini," gitu. Jadi Mhm. begitu nanti ke fasilitas kesehatan, sudah bisa lebih terarah dan Mmm. diskusinya akan, spesifik gitu. Jadi bisa walaupun nanti akan, tetap ditimbang lagi, diukur lagi berat badan, tinggi badan, karena untuk mengukur, dan Mhm. alat pengukurannya itu juga harus terstandar gitu. Makanya Oh, kenapa mhm. dibuka ya harus diisi oleh tenaga kesehatan karena, apa namanya, nggak, SOP mengukur tinggi badan anak itu ada lagi tuh, Put, dan Oh, memang mhm itu, mhm. biasanya diajarkannya ke, apa namanya, profesi-profesi Mhm. kesehatan gitu. Jadi tibanya udah ada bekal lah ya, Nurse, untuk kita Mhm. konsultasi dan berdiskusi sama tenaga ahli gitu Betul untuk betul. itu. Jadi, saat konsultasi tuh udah, apa ya, udah bawa bekal gitu. Itu Mmm. akan dan itu akan lebih memudahkan kita juga untuk karena pasti kita, tenaga kesehatan kalau ada yang konsultasi, kita akan tanyain orang yang paling Iya dekat dengan anaknya, iya yang tahu tumbuh kembang iya, anaknya pasti orang gitu. tuanya dong, Betul, pasti mhm. orang tuanya. Jadi, hal-hal itu akan membantu banget. Mhm. Makanya kan banyak tuh yang, ngetren kalau, ditanya oleh tenaga kesehatan harus jujur gitu, karena itu Iya, akan mempengaruhi, mhm. nanti intervensi dan screening yang dilakukan pada anak gitu. Jadi Mmm. ada banyak tools yang bisa dilakukan, jadikan itu sebagai screening tahap awal, tapi jangan langsung takut dengan hasilnya, justru bisa jadi, step pertama Mhm. yang akan menunjukin arah kita, gitu aja Mmm. sih sebenarnya. Oke, balik lagi Nurse, sedikit aku juga penasaran Mhm tentang mhm. waktu yang berkualitas bersama Mhm anak gitu. mhm Nah, mhm. kira-kira ada batasan atau minimalnya setidaknya orang tua harus ada waktu berapa jam sih sama anak gitu, Nurse? Kalau batasan waktu itu, kemarin itu kalau nggak salah ada riset terbaru ya yang Mhm. mengatakan bahwa, nggak jadi, respondennya itu beberapa, komunitas orang tua. Ada orang tua yang full dengan anak, Mhm. ada orang yang tua bekerja sekian jam, Mhm. aku, lupa spesifiknya Mhm berapa mhm. jam, nanti mungkin bisa, kita telah Mhm. bareng-bareng lagi, dan ada yang, orang tua yang bekerja sekian jam, yang lebih Mhm. lama lagi jamnya. Nah Mhm. ternyata setelah dinilai kualitas waktu berkualitas dengan anaknya itu rata-rata sama. Jadi, Mmm, baik ibu oh, yang full dengan anaknya dan ibu yang bekerja, bekerja. sebenarnya dinilai waktu berkualitas dengan anaknya tuh sama-sama di rentang 3 jaman lah kira-kira Oh, gitu. iya iya. Jadi sebenarnya, apa namanya, yang terpenting itu bukan kuantitas waktunya, Mmm, tapi di waktu yang sedikit itu kita bisa bisa benar-benar merespon anak, waktu kita benar-benar untuk anak, mhm. misalnya tidak pegang HP dulu, misalnya Mhm. benar-benar kalau dia ngomong kita lihat matanya, kadang itu yang paling sering lupa. Iya. Anak kita ngomong, apalagi kan dia di bawah ya, Iya. kita tuh asik dengan dunia kita Juga juga sambil heeh. ngejawab gitu, Mmm. sambil ngejawab sih, cuman kadang kita lupa buat memandang matanya. Nah, Mhm. di waktu-waktu berkualitas itu yang dinilai, berkualitas itu adalah itu tadi, dari interaksi Mhm. dan juga dari apa yang dilakukan. Nah, Mmm. bayangin kalau dari screening tumbuh kembang, Mhm. itu para orang tua, apalagi mungkin yang bekerja, yang punya rasa bersalah nih karena Mhm. bekerja, tapi kan harus bekerja juga ya dan Mhm. karena buat anak juga gitu kan. Nah, itu bisa terbantu dengan screening tumbuh Oh, kembang karena nanti akan ada hasil rekomendasi mhm. stimulasi apa sih yang harus dikasih ke anak, Iya. dan itu bisa jadi ide bermain bersama gitu. Mmm. Misalnya ternyata, "Oh, anakku 3 bulan lagi, dia udah mau red flag nih terkait, Mhm. kata-katanya, dia belum Mhm. mengucapkan kata-kata yang sesuai usianya misalnya gitu. Mhm. Berarti nanti mama papa bisa fokus untuk membaca buku bersama, menyanyi bersama, ngobrol bersama gitu tentang hal yang penting kayak gitu. Jadi, itu akan membantu orang tua untuk bonding juga ke anak Oh, dari iya iya screening iya. tumbuh kembang Mmm. gitu. Jadi, apa namanya,
yang terpenting itunya, apa namanya, kualitas, Kualitas bersama, berdiskusinya, mhm. kebersamaannya, dan itu bisa membuat, orang tua dan anak bisa jadi semakin dekat juga. Oke, ya sih ya, betul banget ya. Jadi kayak nggak ngaruh banget gitu ya kalau orang tuanya mau bekerja pun, tidak Mhm bekerja gitu, mhm, asalkan betul. memang ada waktu yang benar-benar berkualitas nih sama Betul, anaknya gitu ya, mhm Nars, mhm itu. mhm. Oke, nah kemudian kan, tadi screening di rumah, dan sama tenaga ahli juga ada screening-nya gitu ya, Nars. Nah, kira-kira dari tenaga ahli biasanya metodenya seperti apa gitu, Nars? Oke, nah, untuk para ahli sendiri pasti menggunakan metode yang sesuai uji valid ya, sudah Mhm, diuji, valid dan juga memang, udah, apa namanya, udah dilakukan, riset terlebih dahulu, sampai mhm, akhirnya keluar tuh ada beberapa macam tools gitu ya untuk mhm, menilai tumbuh kembang dan itu sangat banyak mhm, sebenarnya mhm, tools-toolsnya itu. Karena yang meneliti ini kan banyak juga ya, mhm, dari dunia internasional juga sangat concern terkait mhm, tumbuh kembang anak. Tapi kalau di Indonesia itu yang paling umum digunakan dan mhm, juga diadaptasi oleh Kemenkes kita itu adalah formulir KPSP, mmm, Kuesioner Pra-screening Perkembangan. iya, Nah, heeh, heeh, KPSP ini itu yang diadaptasi di buku KIA, jadi bentuknya checklist-checklist. Nah, mhm, kenapa? Karena memang untuk menilai tumbuh kembang anak itu harus disesuaikan dengan kondisi komunitasnya, mhm, negara gitu ya. mhm, Apa aja sih nilai value apa yang, apa namanya, yang ditanamkan di sebuah komunitas mhm, tersebut. Nah, makanya kadang cocok-cocokan. Nah, mhm, dinilailah si KPSP ini cocok nih sama mhm, negara kita, sama, anak-anak Indonesia. Makanya mhm, digunakan itu sebagai screening mhm, awal. Nah, tapi, biasanya di, apa namanya, lingkungan, fasilitas kesehatan mhm, itu ada tes lagi, mhm, biasanya disebutnya Denver test. Nah, di tes Denver ini itu memang dia screening tumbuh kembang juga, tapi mhm. biasanya untuk, mendeteksi keterlambatan. Oh, Jadi oke, lebih spesifik mendeteksi keterlambatan, pertumbuhan perkembangan ya, mhm, keterlambatan perkembangan pada anak. Nah, 2 tes ini biasanya yang paling umum sih digunakan di, mmm, Indonesia dan Din juga memang biasanya 2 tes ini akan merujuk ke tes-tes lainnya. Misalnya mmm, KPSP nih udah dinilai, oh ternyata skornya dalam tanda kutip "di bawah" atau mhm, kurang, mhm. berarti dia akan lanjut lagi nih tes Denver gitu. Oh, berarti berkaitan gitu ya, Berkaitan Nars? gitu. Jadi nggak harus semuanya dites, tapi Heeh, minimal, mama papa KPSP deh kalau di rumah biasanya KPSP yang paling gampang ya dan mhm, ada di buku pink tadi, mhm, jadi lebih mudah. Nah nanti kalau misalnya ada keterlambatan bisa ke fasilitas kesehatan dan biasanya akan dites Denver-nya. Jadi akan dicek mhm, sesuai nggak sih sama Denver test tumbuh kembang anaknya mhm. gitu. Oke, kalau di Little Champ sendiri juga ada screening-nya juga, Nars? Iya betul. Nah tadi kami menangkap sekali ya karena Mhm, POV aku pun kan sebagai ibu ya, mhm, sebagai ibu yang bekerja juga jadi, ngerasa memang, tumbuh kembang anak itu mhm, penting dan melalui si tahap itu pun, tahap mencari daycare yang mhm, bisa sesuai dengan harapan, terus, iya, apa namanya, karena kalaupun kita, mencari ART juga gitu kan, mhm, pengennya kan ART-nya yang bisa kita, iya sesuai standar sesuai ya, sesuai dengan kemauan kita dan itu kan mhm, memang, gampang-gampang susah iya, ya, drama ART-lah ataupun drama daycare juga mhm, ada gitu kan. Jadi, apa namanya, Little Champ Daycare itu mhm, hadir dari keresahan aku pribadi juga mhm, sebenarnya, dari yang pengen banget anakku ya karena kan background aku nurse anak, Nars, nurse nurse mhm, dari perawat anak gitu, terus, apa namanya, eee, gimana sih perasaannya nih kita, aku kerja nih di mhm, rumah sakit dulu ya waktu iya, baru lahiran, anak pertama itu, mhm, dan kita ngerawat anak orang lain, heeh, sementara anak anak kita di kita rumah. dirawat, Wah itu mom guilt-nya sangat tinggi banget mmm, gitu dan, apa, kita dituntut untuk memberikan yang terbaik dong buat mhm, pasien kita gitu, mhm, tapi pasti kepikiran. Banyak banget teman-teman aku juga yang lagi merawat anak orang orang, lain, mhm, anaknya di rumah lagi sakit gitu. ya Itu tuh, ampun. apa namanya ya, berkecamuk banget Iya, gitu. Makanya dilemat, apa namanya, muncullah standar yang mhm, tinggi gitu untuk gimana ya supaya, tetap bisa nih, mhm, apa namanya, tetap aku bisa menyalurkan passion, mhm, untuk merawat anak-anak lain, tapi mhm, juga sebenarnya orang tua tuh butuh loh tentang, gimana dia bisa merasa tenang saat mhm, bekerja, karena itu penting. Jadi stresor pekerja pekerja perempuan tuh tinggi banget, harus mhm, dia
raganya di kantor Iya, nih, tapi pikirannya mikirin di rumah, rumah. anak dan lain-lain gitu. Jadi, Mmm, itulah yang membuat Little Champ Daycare hadir karena mhm, untuk, apa namanya, membuat ketenangan tadi kan pasti harus pertama orangnya harus iya, terpercaya, terus heeh, kedua anaknya jelas ya, mhm, tadi jalurnya jelas, apa namanya, apakah distimulasi, apa mhm, dalam tanda kutip kan nggak pengen cuma dititipin mhm, aja gitu mhm, kan. Karena lumayan panjang ya, kita mungkin jam kerja 8 jam gitu ya, mungkin mhm, bisa ada yang 12 jam kerjanya. Jadi, itu waktu yang lama kan mhm, untuk membentuk pribadi anak tuh bisa banget gitu, iya, bisa banget di range waktu yang, heeh, panjang itu dan pasti kita pengen lingkungannya sangat mendukung gitu. mhm, Makanya Little Champ Daycare hadir dan salah satu poin kita adalah kita akan, memperhatikan tumbuh kembang mhm, anak gitu. Tumbuh kembangnya tadi kita, berpatokan ke KPSP dan Denver mhm, Test. Jadi anak, di daycare, di Little mhm, Champ Daycare itu setiap bulan di awal masuk udah mhm, dites, nanti setiap bulannya akan dites lagi. Walaupun sebenarnya beberapa tes itu nggak harus setiap bulan sih ditesnya. Jadi mmm, kayak KPSP tuh misalnya usia 3 bulan dites, nanti baru dites lagi mhm, usia sekian bulan. Jadi nggak mhm, 4 bulan dites, 5 bulan dites. Tapi mhm, kita, berkomitmen untuk melihat progres anak. Jadi mhm, setiap, bulannya kita akan tes sesuai dengan usia. dan dilaporkan ke Dan orang tua? dilaporkan ke orang tua. Oh, Jadi ada sesi, konsultasi dan oh, nanti dari itu kan screening awal ya, KPSP mhm, dan Denver itu screening awal. Nanti, kita akan ada saran atau rekomendasi jika memang ternyata dinilai membutuhkan apa namanya, intervensi lebih dari ahli yang mhm, lebih ahli lagi gitu, yang mmm, subspesialis misalnya atau, oh, para, apa nih namanya, karena kan untuk membentuk, apa, ekosistem anak yang baik itu kan nggak cuma dari misalnya stimulasi aja, tapi harus dari mhm, nutrisi, ternyata kalau ada iya, masalah pencernaan, ternyata kita bisa tuh rekomendasiin orang tuanya. Jadi orang tua kan lebih terarah gitu, iya, walaupun karena itu biasanya untuk mencari penyebab, "Anakku nggak mau makan," mencari mmm, penyebabnya itu bisa lama gitu. iya, Kita heeh, akan membantu itu, proses itu. Nanti akan ada mmm, rekomendasinya. Mungkin nggak semuanya kita bisa selesaikan di Little mhm, Champ Daycare, mhm, tapi kita bisa membersamai orang tua untuk, apalagi sih langkah-langkah apa sih yang mama papa harus ambil nih untuk mhm, adek, saran kita seperti ini, mmm, gitu. Jadi itu dari keresahan sih, karena mhm, Bisa dibilang sih belum ada ya daycare yang fokusnya itu ke tumbuh kembang anak oh, dan jadi memang dites mhm, setiap bulannya dan diberikan stimulasi sesuai dengan, mhm, kemampuan anak yang lagi ingin dilatih gitu. Dan itu tuh menurut aku penting mmm, banget sih, di samping anak-anak memang harus, dapat lingkungan yang nyaman dan aman ya. mhm, Tadi kalau kita kan dulu main di luar masih iya aman ya masih Put ya, aman, mhm, kita main lapangan juga masih banyak. Kalau iya, sekarang kan kemarin ada kasus anak lagi sholat tarawih oh, nggak ya pulang-pulang ampun, sampai sekian hari gitu, mmm, apa namanya, lingkungan juga sekarang udah nggak apa namanya, seaman dulu gitu mhm, kan. Jadi mungkin dulu kita masih butuh banyak ngemerhatiin gitu betul ya betul, nurse gitu ya? sekarang kan mungkin lebih individualistis Iya, gitu dan kejahatan juga semakin bervariasi, dari mhm, digital juga bisa gitu mhm, kan. Dulu kan kita nggak ada HP Put, iya, pas masih jadi kecil cuma gitu kan main, gitu, jadi kita pun sebagai orang tua harus, menurutku sih harus lebih bisa juga tuh mengontrol gimana sih anak kita tuh bisa, mhm, tepat lingkungannya, mhm, aman dan kita juga iya. tenang, itu sih yang penting gitu. Betul banget, dan di Little Champ ada itu Iya, semua gitu kita ya. fasilitasi itu. Jadi bisa dibilang Little Champ Daycare juga sebagai pionirnya dari, tumbuh kembang anak ini yang memang konsennya untuk kurikulumnya tumbuh kembang gitu ya, Kak, bisa Iya, dibilang gitu sejauh ya? ini sih begitu ya, Put, ya, karena Heeh, memang, jadi salah satu, concern. Jadi tumbuh mhm, kembang itu jadi concern, bukan hanya jadi add on-nya gitu loh di heeh. Little Champ Daycare, tapi semua anak di Little Champ Daycare itu akan dipantau tumbuh kembangnya, gitu. Oke, oke, oke. Wow, menarik banget sih Little Champ Daycare ya, Nurse gitu ya. Nah, dan juga terkait sama screening tadi gitu, Nurse gitu. Nah, mungkin kayaknya, kita juga nggak bisa memungkiri juga pasti saat melakukan screening, kemudian ada kekurangan anaknya, pasti ada rasa Mhm kekhawatiran, mhm mhm, mhm ketakutan gitu mhm. ya. Kira-kira apa sih pendapat Nurse tentang hal tersebut gitu? Iya, sebenarnya tuh kekhawatiran pasti wajar ya, karena kan Mhm, ada ungkapan tuh kalau, orang tua yang baik ya orang tua iya yang yang ada kekhawatiran, kekhawatiran, kecemasan gitu ya. mhm, Tapi, jadikan itu bukan jadi malah kita mhm, flight dari mmm, problem-problem karena pasti ujiannya ada aja ya. mhm, Aku juga, sering apa namanya, sering belajar ya dari para mama-mama papa di Little Champ Daycare gitu ya, karena permasalahannya unik-unik dan juga kadang, apa namanya, eee, mmm, namanya setiap anak tuh kadang punya
buat orang tuanya gitu Mhm. ada ujiannya masing-masing gitu, yang mungkin Mhm. yang satu masalah makan oke, tapi ternyata Mmm. butuh stimulasi di misalnya di berjalan atau di Mmm. sensori kayak gitu-gitu. Jadi ada yang satu lagi, kognitifnya oke, sudah bilingual misalnya gitu, tapi ternyata butuh stimulasi lebih di bagian ini. Jadi, kita juga Mmm. nggak bisa berharap anak kita langsung bisa Mhm. 100% di semua Mmm. bidang gitu kan, Mhm. nggak mungkin juga gitu, Mhm. karena kan setiap anak unik, balik lagi ya, dia individu manusia yang unik Mhm. juga. Jadi yang, ketika kita screening, tanamin bahwa ini adalah salah satu cara supaya kita bisa, berada di guidance atau jalan yang benar gitu. Mmm. Kita udah di, stimulasi kita, "Oh ternyata ini loh yang kurang, ini loh Mhm. yang anakku udah bagus ini," Mhm gitu. mhm. Apresiasi diri ketika anak kita ternyata sudah melalui proses, lolos di beberapa Mmm. tahap, misalnya tadi udah bisa membedakan warna di usia Mmm. sekian. Nah itu jangan sampai juga kita, apa namanya, kita hanya fokus ke kekhawatiran, Mhm tapi mhm. lupa kalau anak kita juga pencapaiannya ada nih, gitu. Nah, Iya, heeh. dengan screening sebenarnya juga itu salah satu bentuk orang tua tuh bisa seneng loh dengan Oh. hasilnya. Jadi kayak, "Oh ternyata anakku," kayak kalau di Little Champ Daycare tuh selalu dilaporkan nih, tadi misalnya anaknya bulan ini menyusun kubus bisanya baru 2. Oh, Bulan depan mmm. udah 3 4 gitu, bulan depannya lagi udah 6 gitu. Mmm. Itu kan kelihatannya sederhana ya, Iya, heeh. tapi itu matters untuk, pencapaian kognitif, Mmm. pencapaian motorik halus dan kasarnya itu Mhm. sangat sangat apa ya, menunjukkan tumbuh Mhm. kembang yang baik gitu. Jadi Mhm. dengan hal-hal kecil gitu, itu juga kadang menyalurkan kebahagiaan gitu buat kita Oh. gitu. Kalau POV aku sebagai orang tua, Iya. di samping kadang memang betul ada kekhawatiran kalau ada keterlambatan gitu, Mhm tapi, mhm. kita bisa fokus juga nih dari hasil deteksi, "Oh ternyata anakku yang ini Mhm. malah udah bisa duluan, anak-anak Mmm. lain belum bisa nih usia segini." Walaupun Mmm. di sisi yang lain mungkin ada yang hampir terlambat, hampir red flag, nah berarti kita fokus untuk meningkatkan di sana. Jadi, Mmm. tujuannya deteksi bukan untuk menakut-nakuti orang Mhm. tua, untuk Betul membuat betul. khawatir, overthinking, terus akhirnya jadi nggak mau, tapi tadi tujuannya untuk melihat dan mencegah kebakaran yang besar tadi Iya. sebelum terjadi yang besar dan susah, kita udah harus panggil damkar, panggil harus resource-nya Banyak orang banyak iya, bantuin jadi nggak ya. bisa sendiri lagi gitu. Jadi Mhm. tujuannya itu sih, Put. Dan Mmm. kekhawatiran wajar, tapi Mhm. pastikan enggak, apa ya, enggak membuat kita justru flag dari masalah Mhm. gitu. Ya jadi mungkin kayak sinyal-sinyal lah ya Nurse gitu, Sinyal-sinyal, untuk hal betul. tersebut gitu. Nah, iya di sini juga aku baca juga Nurse gitu. Nah, di Little Champ Daycare juga ada fasilitas tentang trial kelas gratis plus screening tumbuh kembang gitu. Nah, itu gimana Nurse? Ya, jadi, kita lagi mengembangkan paket promo Mhm. untuk, papa mama yang anak-anaknya Mhm. ingin, mencoba nih di Little Champ Daycare gitu. Mmm. Jadi, kita ada promo paket trial itu minimal ambil 3 hari yang harian. Kenapa harus 3 hari? Mhm. Karena kita mau kasih voucher screening tumbuh kembang. Mhm. Nah, screening tumbuh kembang ini tuh nggak bisa sekali tes Oh, langsung heeh. keluar hasilnya Mmm, gitu. Jadi mhm mhm. sebenarnya dia memang membutuhkan kalau bisa 3 kali tes diulang Mhm. gitu dan itu hasilnya akan lebih baik lagi gitu. Makanya, dengan 3 hari, Mhm. ambil paket 3 hari trial, nanti, sudah termasuk, konsultasi dan juga, mendapatkan hasil screening dari KPSP dan Denver Test-nya gitu. Oke. Jadi misalnya papa mama anaknya belum pernah nih ngerasa belum pernah, ke posyandu misalnya bolong-bolong Iya, gitu heeh. kan, nah terus belum pernah ke DSA lagi juga mungkin karena ngantri dan lain Mhm. sebagainya, nggak ada waktu. Nah bisa anaknya apa namanya, dititipkan di Little Champ Daycare Mhm. minimal 3 hari, Mhm. itu sambil kita akan tes Oh, di lihat Little Champ gitu ya? Daycare heeh, selama Mhm. 3 hari, nanti di hari setelahnya itu kita akan, berikan hasil screening-nya. Nah nanti Mmm. ada sesi konsultasi juga dan itu boleh di hari Sabtu. Jadi papa mama Oh, bisa Sabtu, jadi bisa mhm. meluangkan waktu yang lebih mungkin untuk, Mhm. kita akan kasih tahu nih apa aja nih hasil screening Adek Oke. gitu. Jadi mungkin nanti ada di bawah ini kali ya, Iya boleh Nurse nanti dihubungi di bawah ini. bener bener. Oke. Ya mungkin kayaknya kita juga udah panjang banget ya Nurse Mhm mhm ngomongnya mhm. tentang ini gitu. Mungkin terakhir boleh, Nurse kasih, penutup juga ya mungkin pesan dan juga untuk orang tua di sana, tentang hal ini gitu Nurse. Oke, jadi tadi ya yang paling, mungkin aku akan garis bawahi adalah Mhm. jangan takut untuk screening tumbuh kembang Mhm. anak, apa namanya, walaupun memang stigma juga masih sangat besar ya Mhm. di lingkungan kita, karena kita ini memang lingkungan, rakyat Indonesia itu kan memang, apa namanya, berkomunitas ya, Mhm. jadi mungkin,
tetangga ataupun misalnya Mhm. jangankan tetangga deh, dari lingkungan saudara aja Saudara, kadang, heeh. setiap orang tua tuh punya cara Mmm, masing-masing dan, apa namanya, setiap anak pun punya kebutuhannya masing-masing gitu. mhm. Jadi, apa namanya, untuk tahu kebutuhan anak kita apa, untuk terhindar dari FOMO ya, jadi kayak, Iya. "Ih, anak dia kok digituin, aku juga pengen ah," gitu. Padahal anak kita ternyata udah bisa dan Mmm, nggak butuh iya, stimulasi itu, misalnya heeh. gitu. Nah, untuk tahu itu, untuk bisa memahami karakteristik anak, makanya penting banget untuk screening tumbuh kembang. Karena kita bisa Mmm, tahu anak kita itu, "Oh, anakku ada di sini loh start mhm, point-nya. Oh, ternyata dia udah, motorik halusnya udah lumayan loh. Oh, ternyata mhm, sensorinya kurang. Berarti aku harus, ajak main yang mhm, lebih di sini." Atau mungkin pun yang punya ART, yang mhm, anaknya dengan neni atau caregiver lainnya, itu mhm, bisa mengarahkan. Atau mhm, misalnya saat bermain dengan kakek nenek, mungkin kan mhm. kakek nenek juga bingung ya mau ngajak Iya, main apa, itu mhm, mama papa bisa kasih masukan, mhm, "Si Ade nih lagi sering main ini loh," gitu. Jadi mhm. bisa lebih terarah lingkungan anak itu jadi bisa lebih, apa namanya, dalam tanda kutip, "kita kontrol" untuk Iya, tumbuh kembangnya ke depannya gitu. betul Supaya tadi betul. kita bisa mau tujuannya ke Bogor bukan naik kereta ke Jakarta gitu. Iya, Jadi bener-bener fokus dengan, apa namanya, mhm. tumbuh kembang anak yang kita inginkan seperti apa, Oke, gitu. Jadi nggak terima perlu takut. yes, betul dicatat ya parents, nggak perlu takut untuk itu. Oke, Iya. Nurse terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya, kita udah sharing banyak banget tentang hal ini gitu ya, dan untuk, parents di luar sana, terima kasih sudah menyaksikan podcast kita pada hari ini, jangan lupa like, share, dan komen ya. Bye-bye, terima kasih.